Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nugraha dari program studi D3 Keuangan dan Perbankan dengan nomor NPM 251310043. Perkenalkan, nama saya Roni dari program studi D3 Keuangan Perbankan dengan nomor NPM 251310029. Kami akan mempresentasikan hasil wawancara perusahaan Queensel yang berada di Jalan Guntur nomor 269 Kabupaten Garut. Tujuan wawancara kali ini yaitu untuk memahami secara langsung strategi, kebijakan, dan praktik yang diterapkan dalam mengelola karyawan secara efektif. Melalui wawancara ini, kita dapat menggali informasi bagaimana pemilik perusahaan merencanakan kebutuhan tenaga kerja, melakukan rekrutmen dan seleksi, mengembangkan kompetensi karyawan, hingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu, wawancara bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi serta solusi yang diambil oleh pemilik perusahaan dalam menjaga kinerja, motivasi, dan loyalitas karyawan, sehingga proses MSDM dapat berjalan selaras dengan tujuan dan keberlangsungan perusahaan. 1. Rekrutmen tenaga kerja. Perusahaan Queensel menerapkan proses perekrutan tenaga kerja secara bertahap dan terstruktur. Proses dimulai dari identifikasi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan operasional perusahaan. Selain itu, membuka lowongan kerja melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selanjutnya, melakukan seleksi awal dengan meninjau berkas lamaran untuk memastikan kesesuaian kandidat yang memenuhi syarat, kemudian mengikuti tahap wawancara untuk menilai kemampuan, pengalaman, serta sikap dan etika kerja. Selain dinilai layak, karyawan akan melalui masa percobaan sebelum akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap, sehingga perusahaan dapat memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Pemeliharaan tenaga kerja. Kriteria utama perusahaan Queensel tetapkan dalam mencari calon karyawan tidak hanya berfokus pada latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja, tetapi juga pada sikap dan karakter pelamar. Penilaian kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta kemampuan untuk belajar itu sangat penting. Selain itu, kemampuan dalam mengoperasikan komputer, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam tim juga menjadi timbangan utama. Karena lingkungan kerja menuntut kerjasama yang baik antara karyawan. Ada juga kualifikasi umur maksimal 25 tahun, tidak sedang kuliah, dan belum menikah. Memastikan setiap karyawan yang bergabung benar-benar siap secara fisik, mental, dan komitmen, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perusahaan. 3. Penempatan. Karyawan baru akan dibimbing dan dievaluasi secara berkala oleh kepala toko langsung untuk menilai kemampuan kerja, kedisiplinan, sikap, serta kemampuan karyawan dalam beradaptasi dengan lingkungan dan budaya kerja perusahaan. Hal ini dilakukan agar penetapan karyawan benar-benar tepat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Pengembangan tenaga kerja. Perusahaan menerapkan sistem pelatihan di awal kerja yang langsung dipantau oleh kepala toko agar karyawan memahami tugas dan tanggung jawab sejak awal. Karyawan juga dilatih untuk mengenal dan menghafal barang yang ada di display sehingga tidak terjadi kesalahan saat melayani pelanggan. Selain itu, ada pelatihan tentang cara melayani pelanggan dengan baik, sopan, dan ramah agar pelanggan merasa nyaman. Karyawan juga dilatih dalam proses penerimaan barang. Setiap barang yang datang harus dicek dengan teliti untuk memastikan kesesuaiannya. Jika terdapat barang yang tidak sesuai atau bermasalah, maka barang tersebut harus segera diretur sesuai prosedur perusahaan. Selain itu, karyawan juga dibekali dasar Microsoft Excel sebagai penunjang pekerjaan administrasi, pencatatan data, dan stok barang agar pekerja berjalan lebih rapi dan efisien. 5.
Pemeliharaan tenaga kerja. Perusahaan Quinzel memberikan motivasi kepada karyawan melalui sistem penghargaan yang jelas dan adil. Karyawan akan mendapatkan bonus apabila mencapai target kerja yang telah dicapai oleh perusahaan. Pemberian bonus ini bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja, mendorong karyawan agar lebih produktif, serta menghargai usaha dan kinerja yang telah mereka berikan. Selain bonus, perusahaan juga memberikan tunjangan hari raya atau THR yang diberikan 1 tahun sekali sesuai dengan ketentuan perusahaan. Pemberian THR ini merupakan bentuk pemerhatian dan tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, sekaligus sebagai upaya untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, harmonis, dan saling ketergantungan menguntungkan antara perusahaan. Penilaian kinerja. Perusahaan menerapkan sistem penilaian kinerja karyawan yang dilakukan secara objektif dan berkelanjutan. Penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian target kerja, kualitas hasil pekerjaan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta sikap dan kemampuan kerja sama karyawan. Evaluasi ini dilakukan oleh kepala toko langsung yang memahami kinerja karyawan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Hasil penilaian kinerja tersebut kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada karyawan, serta sebagai dasar dalam mengambil keputusan terkait pengembangan, pemberian insentif, dan peningkatan kinerja kerja ke depannya. Dengan sistem ini, perusahaan berharap karyawan dapat terus memperbaiki kinerja agar perusahaan dapat berkembang secara optimal. 7. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan hanya dalam kondisi tertentu dan sebagai langkah terakhir. PKH dapat terjadi apabila karyawan melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan perusahaan, menunjukkan kinerja yang tidak mengalami perbaikan meskipun telah diberikan pembinaan dan peringatan, ataupun apabila perusahaan menghadapi kondisi tertentu seperti penyesuaian organisasi dan efisiensi operasional. Perusahaan juga mengutamakan komunikasi yang baik agar karyawan memahami alasan keputusan tersebut, sehingga proses PKH dapat berjalan secara profesional dan bertanggung jawab. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.